kita membahas tentang rata-rata. Apa sih itu rata-rata? Rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sebuah bilangan. Langsung aja kita ke contoh soal. Di sini terdapat nilai ulangan MTK dari 8 siswa. 70, 75, 80, 85, 90, 75, 80, dan 85. Tentukan rata-rata dari data tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus sigma X per M. Sigma X adalah jumlah semua data ini dan M merupakan banyaknya data. Kita masukkan nilainya, jumlah semua data itu kan ini, jadi kita masukkan 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90 tambah 75 tambah 80 tambah 85. Selanjutnya kita hitung banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya data ada 2. Selanjutnya, kita tinggal menjelaskan data semua ini. Hasilnya adalah 640 dibagi 8. 640 dibagi 8, jawabannya adalah 80. Jadi, nilai rata-rata dari data di sini adalah 80. Halo semuanya, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang materi median. Yang saya akan jelaskan di sini yaitu materi median data tunggal. Nah, langsung saja kita kerjakan soalnya. Jadi rumusnya itu median sama dengan 1/2 dikali X9 ditambah X10. X9 ditambah X10 ini merupakan nilai tengah dari data yang kita sudah cari. Dan tengahnya ialah ini 6 dan 6. Langsung saja kita masukkan ke sini. Setelah itu kita jumlahkan hasil dari angka ini, yaitu hasilnya 12. Setelah itu kita jumlahkan hasil dari ini 1 kali 12 yaitu 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6. Nama saya Suci. Di sini saya akan menjelaskan soal 4 yang bagian kelompok. Jadi di sini tuh ada beberapa nilai, ada 62 sampai 66, 67 sampai 71, 72 sampai 76, 77 sampai 81, 82 sampai 86, 87 sampai 91. Dan di sini ada frekuensinya. Terdapat 3, 8, 15, 12, 6, dan 4. Jadi jumlah keseluruhannya itu adalah 48. 3. Nah, terus data ke-24 ada di sini. Nah, data ke-24 berada pada kelas interval 72 sampai 76 karena frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah 11 dan frekuensi kumulatif pada kelas ini adalah 11 ditambah 15 sama dengan 26. Dan yang ini tuh yang mencakup data ke-24, berarti yang mencakup ke data 24 itu adalah bagian sini. Untuk rumus dari soal 4 ini kan kelompok ya. Nah, rumusnya tuh ME TB ditambah 1/2N terus dikurangi FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif, terus per FME dikali P. Yang ini. Nah, yang ini. Nah, di sini itu kan tadi ini tuh mencakup data ke-24. Jadi hasil TB itu adalah tepi bawah. Nah, di sini ada ME-nya 71,5. Terus tanda kurung 24 dikurangi 11 itu hasil dari sini. Terus dibagi 15, terus udah gitu dikali 5. Setelah itu
ada 71,5 ditambah 13 per 15 dikali 5. Lalu untuk hasilnya lagi 71,5 sama yang seperti ini. Terus 65 di per 15. Terus begitu hasilnya lagi sama seperti yang tadi 71,5 ditambah 4,33. Itu karena memang ada komanya di sini. Terus udah kayak gitu, ini hasilnya. Halo teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modus. Setelah kalian mempelajari tentang materi-materi di statistika kemarin yang mengenai median, kali ini kita akan berkenalan dengan modus. Modus adalah nilai angka atau data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dalam suatu kelompok data statistika. Nah, di sini tuh kita mempunyai dua materi modus, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Yang akan saya jelaskan kali ini yaitu modus data tunggal. Di sini ada contohnya. Semua toko buku mencatat jumlah buku terlaris setiap bulannya. Berikut datanya: 20, 15, 25, 30, 15, 20, 30, 20, 25, 15, 20, 25, 30, 15, 20, 25, 30, 15, dan 20. Nah, di sini kita harus mencari modus dari penjualan data toko buku tersebut. Nah, setelah membaca soal tadi yang telah disebutkan, mari kita polakan terlebih dahulu data-datanya untuk mengetahui nilai modusnya ada di angka berapa. Yang pertama ada 15, yang kedua ada 20, yang ketiga ada 30. Nah, cara menghitungnya di sini ada 20. Kita coret terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke pola yang tadi. Sini ada 15, masukkan ke pola yang tadi. Dan untuk angka-angka selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Nah, sekarang setelah dipolakan, kita sudah mulai mengetahui modus dari data penjualan buku tersebut. Ada yang pertama, kita hitung yang pertama yang 15, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Dan yang 20 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Untuk 30 di sini ada 4. Dan untuk 25 sama seperti 30 ada 4. Jadi kita telah mengetahui modus dari data penjualan buku tersebut ada di angka 20. Jadi mudah kan untuk kita mengetahui modus data tunggal. Untuk selanjutnya kalian bisa mempelajari modus data kelompok. Saya di sini akan menjelaskan tentang soal modus yang berbentuk kelompok. Soalnya di sini ada tabel. Pertama-tama, sebelum mengerjakan, kita tentukan dulu kelas mana yang akan dipakai untuk mengerjakan soal modus ini. Karena modus itu merupakan yang terbesar dari suatu data, maka kita ambil kelas yang 54 sampai 59 dengan frekuensi 20. Setelah itu kita tentukan dulu tepi bawah selisih dari kelas modus dan kelas modulnya, juga selisih dari kelas modus dan kelas sesudahnya. Mengerjakan modus, setelah kita sudah menentukan kelas mana yang akan dikerjakan, kita perlu menentukan tepi bawah selisih kelas modus, frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, juga selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya.
pertama-tama kita akan mengerjakan tabel dulu, yaitu 55 dikurangi dengan 54. Belum ada sedikit pertama, yaitu dengan kelas sebelumnya 20 dikurangi frekuensi sebelumnya 12. Dan yang kedua itu selisih kelas modus dengan selisih sesudahnya 20 dengan 15. Lalu terakhir kita juga harus menentukan panjang kelas dari tabel data ini. Cara menentukannya cukup mudah, kita hanya perlu menghitung kelas yang ada di sini. 1, 2, 3, 4 6. Jadi panjang kelas yang ada di tabel data tersebut adalah 6. Lanjut kita mengerjakan soal untuk kelas modus ini. Pertama-tama kita tulis dulu rumusnya. Rumus modus yaitu di bawah ditambah dengan kurung selisih sebelum dan dibagi selisih sebelum ditambah selisih sesudah. Lalu kita tinggal masukkan saja. Pertama di bawahnya ada 54,5. Lalu selisih sebelumnya ada 8 dan dibagi 8 dengan selisih sesudah yaitu 5 dan dikali panjang kelas yaitu 6. Kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung yaitu 8 per 13. Sudah gini, kita hanya tinggal masuk-masukkan saja teman-teman. Yang pertama dikerjakan ini 8 per 13 dikali dengan 8. Hasilnya 3,69. Kita tinggal jumlahkan saja ya teman-teman. 57,5. Nah, ini adalah modus dari data tabel. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.